Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis. Terpilihnya Riza Patria jadi Wagub DKI, kubur mimpi Anies jadi Capres 2024. Hermanto Purba, Seaworld.com. Hampir 2 tahun lamanya kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong setelah ditinggal pergi oleh Sandiaga Uno untuk ikut bertarung pada Pilpres 2019 lalu mendampingi Prabowo. Dan selama itu pula Anies harus menjomblo mengurusi Jakarta dan jutaan warganya. Dalam kesendiriannya itu, ia juga harus menanggung segala kritik pedas dari warga dan netizen. Awalnya ketika ia ditinggal sendiri oleh Sandi, saya melihat bahwa Anies tidak siap menerima kenyataan itu. Maka tinggallah Anies sendiri. Ia lalu dihadapkan dengan peliknya berbagai persoalan di Jakarta yang harus segera ia tuntaskan. Yang pasti, Sandi benar-benar berperan sebagai penyelubung atas segala kelemahan dan ketidakmampuan Anies. Namun, semakin kesini, Anies nampaknya semakin menikmati kesendiriannya itu. Di samping mendapat tunjangan yang lebih gendut, ia juga dengan bebas dapat mengutak-atik anggaran DKI. Selain itu, ia juga menuai hasil berlimpah dari pencitraannya selama ini. Berdasarkan beberapa hasil survei, ia menjadi salah satu capres Pilpres 2024 paling potensial. Hasil survei itu semakin membuatnya gede rasa. Ia merasa seperti orang paling penting di negeri ini. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan memosisikan dirinya seperti seorang presiden yang membuat para pendukungnya bersorak gembira. Gubernur rasa presiden, Gubernur Indonesia. Begitu mereka mengeluh-elukan Anies dengan sebutan barunya. Jika demikian, apakah Anies merasa kurang senang atas kehadiran wakilnya yang baru saja terpilih oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang dijagokan oleh Partai Gerindra? Menurut saya, iya. Tapi Anies tidak mungkin mengungkapkan perasaannya secara langsung ke publik. Cukuplah semua itu ia simpan di relung hatinya yang terdalam. Kenapa begitu? Pergerakan Anies tidak akan sebebas selama 2 tahun terakhir. Ia tidak lagi memutuskan sendiri segala kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia mesti meminta pendapat dari wakilnya yang baru. Tapi masalahnya bukan sebatas itu saja. Ada masalah lain yang teramat sulit atau mungkin tak akan terselesaikan oleh Anies. Keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres mendatang kemungkinan akan mengalami hambatan besar. Kok bisa? Perkiraan saya begini. Selama sisa masa jabatan gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta 2 tahun ke depan, Riza Patria akan berperan maksimal sesuai dengan tupoksinya dalam menentukan arah kebijakan DKI Jakarta. Riza Patria tidak hanya akan sebatas pelengkap saja lazimnya seorang wakil. Sebisa mungkin ia akan banyak muncul di hadapan publik dan berusaha keras agar para pewarta senantiasa menyorotnya. Jika kita mencoba mencari persamaan, Riza mungkin akan bekerja seperti Ahok ketika ia masih menjadi wakil Jokowi, atau Rita bombastisnya mungkin lebih aktif dan agresif. Buset. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, nggak bayar kok, gratis. Tekan subscribe, lalu lonceng,
Tujuannya apa? Untuk menekan laju popularitas dan elektabilitas Anies yang makin hari makin menanjak. Sebab jika hal itu terus-menerus dibiarkan, bukan tidak mungkin Anies akhirnya akan menyalip tingkat pengenalan dan keterpilihan Prabowo Subianto, sang pemimpin tertinggi di Partai Gerindra itu, yang saat ini unggul tipis atas Anies. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka tamatlah riwayat Prabowo. Ia akan menelan kekalahan untuk keempat kalinya di ajang pemilihan presiden. Di samping begitu menyakitkan, hal itu juga pasti akan terasa memalukan sekali. Saya kira Prabowo tidak menginginkan itu, dan Prabowo sadar betul bahwa Pilpres 2024 mungkin akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mewujudkan mimpinya menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Maka satu-satunya cara adalah menjegal Anies Baswedan. Mimpinya menggantikan Jokowi harus segera dikubur dalam-dalam. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan agar calon dari Gerindra terpilih jadi pendamping Anies. Dan akhirnya lobi-lobi politik yang selama ini dilakukan Gerindra berbuah manis. Sebanyak 81 anggota DPRD DKI memilih Riza Patria. Selama 2 tahun ke depan, Riza Patria akan bertarung dengan sempitnya waktu untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Prabowo lewat kinerjanya di DKI Jakarta. Ia akan berjuang habis-habisan mengibarkan panji-panji Gerindra di seluruh penjuru tanah Betawi. Sementara bagi Anies, 2 tahun ke depan menjadi mimpi buruk baginya. Sebuah rentang waktu yang mungkin akan menjadi sangat sulit dalam hidupnya. Selamat buat PKS yang telah PHP-in oleh Prabowo. Saya harap jangan lelah mendukung Anies, sekalipun wakilnya bukan dari PKS. Anies harus tetap disokong, sebab ia adalah titisan Allah. Akhirnya, saya ucapkan selamat pula berita bombastisnya atas terpilihnya Riza Patria menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2020 sampai 2022. Buset. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, tekan subscribe warna merah di bawah. Sekarang, dengan demikian, Anda akan menjadi mitra kami. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.